Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, perempuan yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, tekad kita harus selalu kuat untuk hidup kita lebih bermanfaat. Teman-teman, kali ini kita akan mengulas tentang apakah betul Pak Jokowi ini sangat dihormati oleh Pak Prabowo. Apakah betul Pak Prabowo ini sangat menghargai Pak Jokowi? Apakah benar bahwa Pak Prabowo itu melihat Pak Jokowi itu sebagai sosok yang hebat dan luar biasa? Apakah memang benar Pak Prabowo ikhlas betul menempatkan Pak Jokowi sebagai tokoh nasional yang sangat dipertimbangkan dan sangat diperhitungkan? Saya jawab semuanya memang benar. Bahkan tidak hanya sekarang saat Pak Jokowi sudah selesai menjadi presiden. Pak Prabowo melihat kehebatan dan istimewanya Pak Jokowi itu sudah sejak lama ketika masih di Solo menjadi wali kota. Bukankah Pak Prabowo yang mau membawa Pak Jokowi ke Jakarta untuk menjadi gubernur? Itu artinya Pak Prabowo sudah mengakui bahwa Pak Jokowi ini hebat. Nah, ketika sekarang Pak Prabowo menjabat sebagai presiden, berpasangan dengan Mas Gibran, Pak Prabowo pasti ingat dong berapa kali beliau maju presiden dan kalah. Padahal Pak Prabowo mempunyai niat-niat yang tulus, ikhlas untuk menjadi presiden. Tetapi nyalon presiden nyapres 3 kali kalah. Menjadi wakil presidennya Bu Mega kalah. Bersama Pak Jokowi, Pak Prabowo menang. Apakah Pak Prabowo itu merasa harus membalas kebaikan Pak Jokowi, jasanya Pak Jokowi? Enggak. Pak Prabowo bukan orang yang sepicik itu dalam bernegara. Faktanya, ketika Pak Prabowo berhadapan dengan Pak SBY kalah, berhadapan dengan Pak Jokowi kalah. Tetapi ketika Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi dalam kabinet, ketika Pak Jokowi jadi presiden, Pak Prabowo di kabinet, Pak Prabowo banyak belajar terhadap strategi dan cara berpolitik yang Pak Prabowo akhirnya menang menjadi presiden, berpasangan dengan Mas Gibran. Pak Prabowo merasa bahwa ini adalah capaian politik yang luar biasa. Nama Gerindra berkibar, nama Pak Prabowo berkibar, kemenangan disambut dengan gegap gempita. Siapa di balik semua itu? Salah satunya adalah Pak Jokowi. Tidak sepenuhnya, tapi salah satunya adalah kontribusi pemikiran dari Pak Jokowi. Kontribusi dari power Pak Jokowi. Banyak orang yang milih Pak Prabowo karena adanya Mas Gibran. Banyak orang yang milih Pak Prabowo karena ada Pak Jokowi di belakang Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo sadar sepenuhnya masyarakat ini loh, rakyat ini loh banyak yang masih mencintai Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo merasa harus hutang jasa kepada Pak Jokowi, harus bayar hutang tentang keberhasilannya menjadi presiden? Enggak. Karena Pak Prabowo tahu Pak Jokowi tidak sepicik itu dalam memaknai sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pak Prabowo adalah orang yang ikhlas menurut Gus Dur. Pak Prabowo adalah orang yang tahu etika dan sopan santun. Sehingga Pak Prabowo memang memperlakukan Pak Jokowi selayaknya diperlakukan dan dihormati. Bukan karena merasa hutang jasa atau apa, enggak. Pasukan Pak Prabowo banyak. Apakah betul Pak Prabowo sangat hormat kepada Pak Jokowi? Iya betul. Bagaimana tidak hormat? Orang lain saja hormat kok. Masa pernah jadi menterinya di era Pak Jokowi tidak hormat? Apapun Pak Prabowo tak pernah jadi anak buahnya Pak Jokowi loh. Jadi menteri loh. Masa tidak hormat? Kalau sekarang menjadi presiden, estafet kepemimpinan diserahkan kepada Pak Prabowo punya 10 tanggung jawab sebagai presiden. Yang pertama, melanjutkan apa yang sudah menjadi program kerja Pak Jokowi, terutama terkait dengan pembangunan fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan kebijakan Pak Jokowi yang terkait dengan pelayanan masyarakat. Tentang BPJS, tentang sertifikat gratis atau murah, tentang ketahanan pangan,
tentang perawatan infrastruktur. Pak Prabowo punya kewajiban itu. Yang ketiga, Pak Prabowo punya kewajiban untuk membentengi NKRI dari perongrong kesatuan negara. Organisasi-organisasi di zaman Pak Jokowi yang sudah dilarang, tidak boleh beroperasi, harus tetap diadili. Harus tetap disterilkan, tidak boleh berkembang di tengah masyarakat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tugas Pak Prabowo adalah melanjutkan sebuah program besar Pak Jokowi tentang IKN. Jangan sampai mangkrak, Pak. Harus dilanjutkan. Seumur-umur masa presiden dari Pak Jokowi yang berani ngambil langkah frontal, langsung IKN dibangun. Padahal perencanaannya sudah lama sejak zaman Pak Karno, Pak Soeharto. Tapi Pak Jokowi berani, Pak Prabowo tinggal melanjutkan. Pondasinya sudah di era Pak Jokowi. Kemudian yang kelima, Pak Prabowo wajib memberi ruang generasi muda untuk berkiprah. Dan ini sudah dibuktikan. Wakil presidennya muda, pembantu-pembantu menterinya masih muda, staf-staf khusus atau jabatan-jabatan khusus diberikan kepada generasi muda. Pak Prabowo harus peka terhadap perhatian generasi muda kepada aparat penyelenggara pemerintah. Dan ini Pak Prabowo punya tugas itu, punya tanggung jawab itu. Masa wakil presidennya 6 tidak memberikan ruang bagi anak muda berkreasi. Konten-konten kreator juga harus banyak yang anak muda. Terus kemudian diberi kesempatan memberangkatkan tenaga kerja atau pelajar-pelajar untuk kerja di luar negeri, setelah pulang harus mengabdi kepada Indonesia. Program-program ini harus jalan. Bagaimana negara ini menyekolahkan atau memberikan beasiswa kepada banyak generasi muda ke luar negeri, tapi setelah pulang harus mengabdi kepada Indonesia. Ini bukti bahwa Pak Prabowo memperhatikan pendidikan untuk generasi muda. Yang keenam, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia? Mulai mengurangi beban hutang. Ini penting ini. Jangan sampai digoreng-goreng pada orang yang tidak suka sama Pak Jokowi. Indonesia punya banyak hutang, ribuan triliun begini-begini. Sementara hutang itu jelas penggunaan dan peruntukannya. Dan sudah dikaji oleh Menteri Keuangan. Makanya Pak Prabowo ini punya tugas berat khusus untuk memperingan beban hutang, dan ini harus dipublikasikan. Apakah benar Pak Jokowi dulu hutangnya banyak? Kalau dipresentasi dengan presiden-presiden sebelumnya, banyak mana? Kemudian yang ketujuh, tugas Pak Prabowo yang paling penting adalah memberikan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas. Kita semua tahu kuliah bayari mahal, bar kuliah ra iso kerja. Para mahasiswa sarjana ini begitu diwisuda malah sibuk mencari kerja, bukan sibuk menciptakan pekerjaan. Orang itu bahkan ada itu dokter kok mengeluh di TikTok, katanya aku umur 40 tahun belum punya rumah, belum punya duit, belum punya apa, itu kan aneh. Nah, bagaimana merubah mindset rakyat Indonesia bahwa tujuan sebuah profesi itu bukan semata-mata finansial, tapi ketenangan, kenyamanan, pengabdian. Soal finansial pasti nanti akan negaranya itu asalkan makmur sejahtera semua tercukupi. Ini tugas Pak Prabowo, pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas. Kemarin sudah gratis sekolah, tapi sekarang kami sebagai rakyat jelita mengusulkan kepada Pak Prabowo, pendidikan anak usia dini harus diprioritaskan. Karena pondasi semuanya soal pembangunan karakter, pembangunan mental spiritual itu dimulai sejak usia dini. Caranya bagaimana? Guru-guru PAUD ini harus berkualitas, harus yang cerdas. Tidak bisa kita menyampaikan guru TK, guru PAUD. Halah guru kok isana nyanyi-nyanyi. Oh tidak, justru itu yang paling penting. Guru TK, guru PAUD harus yang cerdas, harus yang pinter, yang kreatif. Paling berat itu sektor pendidikan anak usia dini. Ini Pak Prabowo punya tugas untuk memberikan pelayanan pendidikan yang gratis, murah, dan berkualitas. Kemudian yang kedelapan,
Pak Prabowo harus menjaga ketahanan pangan Indonesia. Coba diinventarisir seluruh desa, kepala desa. Nek ana tanah-tanah sing nganggur gak digarap, ditanduri ben subur. Jadi tanduri apa-apa lah, palawija lah, sayur lah, buah lah, segala macam. Ini harus ada gerakan seluruh Nusantara. Bagaimana orang itu mau menanam. Indonesia ini nguncalno wit apa isi Lombok saja tukul kok. Kenapa sampai ada tanah dibiarkan nganggur? Di tengah kota kadang ada tanah hektar-hektaran nganggur gak ditanami apa-apa. Padahal ruang terbuka hijau itu sangat penting juga loh diperlukan. Kenapa masyarakat dibiarkan punya tanah dinggurke? Ora gelem nandur, ora gelem nanam, gak gelem untuk pertanian. Ini harus ada aturan yang baku, ketahanan pangan harus benar-benar dijaga supaya masyarakat ini kembali kepada jati dirinya, negara agraria, subur gemah ripah loh jinawi. Pak Prabowo punya PR yang penting itu, menggerakkan masyarakat untuk seneng nanam. Memang harus dididik, dimulai dari pendidikan anak usia dini, dimulai dari sekolah. Jangan sampai anak-anak itu antipati terhadap dunia pertanian. Rumangsane nek tani itu sepele, tani itu enggak terhormat. Padahal petani sing sugih ini banyak. Dan yang terakhir tugas Pak Prabowo adalah menciptakan kehidupan beragama yang masuk kepada nilai-nilai rohaniah, tidak hanya di permukaan. Orang ngajine Quran fasih, ngajine sregep pinter, tapi misah-misah ya fasih. Tukaran sama tetangga biasa. Ngelek-elek pemimpin biasa. Itu namanya pendidikan agama tidak menyentuh kepada kerohanian. Nah, bagaimana Pak Prabowo mengumpulkan semua dai-dai seluruh Nusantara itu? Para pendakwah-pendakwah itu harus mengedepankan nilai-nilai emosional, spiritual, rohaniah masyarakat. Sekarang pendakwah itu kalau lucu honornya semakin gede. Semakin dia lucu, honornya semakin gede. Pengajian biayanya habis ratusan juta, puluhan juta. Tetapi sampai di rumah yang dinanyakan kiai ini mau lucu. Bukan isinya, bukan substansinya. Nah, ini harus dirubah tatanan ini oleh Pak Prabowo. Bagaimana menciptakan kehidupan berbangsa yang beragama, yang menyentuh sisi-sisi rohaniah manusia. 10 hal ini Pak Prabowo tolong diprioritaskan. Pak Prabowo selalu beriringan dengan Pak Jokowi, oke. Tetapi Pak Prabowo 10 hal ini harus menjadi program yang dapat dicapai untuk kedepannya. Terima kasih Pak Prabowo. Kita semua support Bapak untuk menjadi presiden yang lebih dibanggakan, lebih dihormati, lebih dikenang daripada Pak Jokowi. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, perempuan cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.